bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang. Bapak Prabowo, Mas Gibran, hari ini hukum dipertanyakan. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Tiga hari usai dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Polda Metro Jaya, tidak membuat Roy Suryo dan koleganya, Dr. Tifa, berubah pikiran terkait kasus yang menjeratnya. Sebaliknya, Roy Suryo dan Dr. Tifa makin menyela untuk terus memperjuangkan apa yang diyakininya selama ini soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang tidak hanya diragukan keasliannya, tetapi diyakini kepalsuannya. Sambil mengepal tangan, Roy Suryo lantang berujar akan terus berjuang untuk membuktikan kebenaran baik di persidangan maupun di luar persidangan. Ya, pernyataan keras itu disampaikan Roy Suryo dan koleganya usai Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukannya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyerahkan kedua tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Kejaksaan Negeri beserta berkas perkara dan barang bukti tahap 2. Itu artinya Roy Suryo dan Dr. Tifa kini berada di bawah pengawasan Kejati selama kasusnya masih bergulir. Lantas, langkah apa yang akan dipersiapkan Roy Suryo dan Dr. Tifa usai 3 hari ini dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Polda Metro Jaya? Lagi mohon izin Komandan, senior, dan rekan-rekan segera bergegas menuju ke lapangan apel. Segera kita melaksanakan apel. Pak Roy. Mas Roy, gimana Mas Roy? Sehat Mas Roy? Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku. Untuk 2 orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap 2-kan. Tapi kami masih tetap berjuang karena insya Allah kalau memang jadi sidang, kalimat saya tolong perhatikan, kalau memang jadi sidang, kita akan terus mempertahankan kebenaran dan tidak akan mundur sedikit pun dari perjuangan semua teman-teman yang ada. Tidak ada yang berkurang sedikit pun. Saya tetap akan mengutamakan apa yang disebut kebenaran itu adalah benar. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Ya, tapi insya Allah kita juga akan memberikan waktu juga kepada para kuasa hukum juga di bawah pengawasan Pak Refli atau juga Mas Kosin atau juga Pak Petrus atau juga Pak Alkatiri kalau dari sisi Bu Tifa, ya, semua punya kesempatan yang baik untuk membantu menyuarakan hal ini. Tapi podcast silakan hidup terus, silakan dapatkan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan melalui podcast juga, tentu juga media mainstream ya, kita bisa menyuarakan kebenaran yang seharusnya itu disuarakan. Dan bukti-bukti yang masih keluar itu baru kecil. Masih banyak kejutan, surprise yang nanti akan juga keluar pada saat sidang. Ya, gitu. Kalau sidang malah rugi. Oh iya. Kalau nggak sidang rugi. Iya. Harus sidang. Dan kami tadi di dalam sempat juga diperlihatkan beberapa barang bukti dan itu membuat kami tersenyum. Kembali lagi kita meyakini ya bahwa kebenaran tidak mati. Betul. Negara ini kebenaran masih bisa menyala di negara ini. Insyaallah. Ya. Jadi kita dukung juga pemerintah. Kita ingin adil Presiden Prabowo ya. Jadi kita dukung ya. Kita dukung pemerintah. Mana yang baik kita dukung ya. Yang mana yang belum baik kita juga dukung untuk menjadi lebih baik ya. Sebagaimana jika saat ini
hukum tidak mati di negara ini. Ya. Jajaran hukum, APH, seperti kejaksaan, kepolisian juga bekerja dengan profesional. Kami secara resmi dari tim kuasa hukum telah menyampaikan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal. Yang pertama adalah penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2026 beberapa hari yang lalu yang dilanjutkan dengan penahanan itu ternyata tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP kita. Tidak ada kepentingan hukum yang mendesak untuk melakukan penangkapan dan penahanan kepada para tersangka. Semua perkara yang sudah P21 yang akan dilimpahkan itu tidak ada aturan penahanan yang didasarkan pada P21 sesuai dengan KUHP yang baru kita, jadi pasal 100 ayat 5. Atau angka 5 di situ bisa dibaca tentang ketentuan untuk penahanan itu ada 8 item plus satu yaitu minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi terima kasih pada Polda yang sudah melimpahkan ini kepada kejaksaan dan mari kita ikuti perkembangan selanjutnya kepada kejaksaan. Dan sekali lagi karena sejak awal ini tadi dikatakan oleh Pak Gafur tadi tidak dilakukan penahanan. Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka kasus tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 Joko Widodo akhirnya kini bebas, melenggang dan kembali menghirup udara segar setelah permohonan penangguhannya dikabulkan. Dan yang menarik, sebelum keluar dari ruangan, terungkap adanya pembicaraan serius soal restoratif justice yang ditawarkan oleh kejaksaan pada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menanggapi saran restoratif justice, Roy Suryo dan Dr. Tifa kompak menolaknya. Menurutnya, kasus yang dilaporkan Jokowi tersebut hanya akan diselesaikan secara hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan, yakni penghentian kasus. Dengan pernyataan sikap tersebut, maka tertutup sudah pintu damai antara Roy Suryo CS dengan Jokowi. Tadi ada pertanyaan ke sana, apakah mengajukan RC? Tidak. Berarti ditolak ya, Mas? Ya? Ditolak. Ya, karena saya tidak bisa saya tidak bisa mengerti kenapa teman-teman ada yang sampai nggak kuat terus minta RC. Tapi saya, Dr. Tifa, tidak sekali lagi untuk RC. Ya, karena yang benar harus tetap dikatakan benar. Dan itu kami percaya penuh dengan para kuasa hukum kami, ya, Pak Yasena dan teman-teman HAM dan juga teman-teman Pak Alkatiri yang juga dari TPDT, ya gitu. Tawaran untuk dilakukan restoratif justice atau berdamai dengan pelapor Pak Joko Widodo. Kemudian juga ada tawaran juga untuk plea bergening atau pengakuan bersalah dari kedua tersangka. Alhamdulillah tadi kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menunggu kepastian terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan jaksa penuntut umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Jokowi. Artinya menolak. Mas Roy dan Bu Tifa merasa tidak pernah bersalah dalam peristiwa pidana ini karena yang mereka lakukan adalah meneliti objek ijazah yang diragukan yang selama bertahun-tahun menjadi polemik. Tidak pernah ada kepastian hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini asli. Tetapi lagi-lagi harus ada 2 warga negara yang dikirim ke penjara setelah Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi ijazah ini, rekan-rekan media, seluruh rakyat Indonesia kembali menelan korban, kembali mengirimkan orang ke penjara, padahal yang dituntut adalah hal yang sederhana. Pak Jokowi dengan sikap negarawan, dengan jiwa besar, tunjukkan saja ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak perlu membawa perkara ini kepada proses peradilan, karena dengan membawa ini kepada proses peradilan, maka ada niat dari Pak Joko Widodo untuk memenjarakan warga negaranya dengan sikap yang tidak negarawan. Perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Ini
Roy Suryo dan tim hukumnya tidak hanya sedang menyiapkan materi untuk menghadapi Jokowi di persidangan, tetapi juga sedang menyiapkan serangan balik terhadap para relawan Jokowi yang menurutnya telah terbukti melakukan laporan palsu. Hal itu diketahui, Roy Suryo usai Kejati menggugurkan ketiga laporan terhadap Roy Suryo yang pernah dibuat 3 relawan Jokowi. Satu diantaranya ialah anggota Pradi Bersatu Lecumanan. Dengan persiapan laporan polisi yang akan dilakukan Roy Suryo terhadap relawan Jokowi, maka dapat dipastikan konflik tidak hanya makin sengit dan telik, tetapi juga syarat dengan intrik. Itu nanti yang nama lapor yang tidak terbukti, itu pasti akan dilakukan kickback terhadap mereka, karena mereka sama saja dengan memberikan tuduhan palsu atau laporan palsu, ya, kepada inisial L, kepada inisial AK, bukan AK itu bukan nama Kosinudin ya, tapi AK yang lain, kepada inisial MSS. Tunggu tanggal mainnya, ya laporan palsu kalian akan menerima resikonya. Berarti Mas akan melaporkan balik ya Mas ya? Betul. Dan juga kepada orang yang sudah menyebar fitnah bahwa ijazah saya palsu, ya siap-siap menerima akibatnya. Berarti Mas sudah tahu yang menyebarkan tahu lah mereka-mereka yang hanya menyebarkan hoax saja. Tahu lah, ya. Tunggu tanggal mainnya. Ternyata ada beberapa laporan dari Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan kemudian Lecumanan dari Pradi Bersatu itu sama sekali ternyata tidak terbukti nantinya karena laporan-laporan tersebut ternyata tidak diterima oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan apa? Berdasarkan P19. Jadi jaksa menggugurkan 3 laporan LP, yaitu dari Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan Lecumanan, ya, 3 orang. Tentu ada konsekuensi hukumnya ke depan ya. LP lain digugurkan oleh jaksa penuntut umum, ya, berdasarkan P19. Jadi selama ini yang bikin gaduh itu dari kelompok-kelompok relawan dari Pradi Bersatu, mereka mendalilkan ada ujaran kebencian, ada penghasutan terkait dengan objek ijazah. Ternyata setelah diperiksa berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umum, clear 100% bahwa laporan-laporan tersebut tidak berdasar secara hukum, maka digugurkan dalam surat dakwaan. Allahu Akbar. Ya, itu hal yang pertama. Sementara itu, tim hukum Merah Putih yang notabene tim hukum Jokowi dari organisasi advokat Pradi Bersatu kemarin menggelar jumpa pers. Dalam pernyataan resminya, mereka mengungkap Jokowi tak happy atas ditangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menanggapi kabar itu, Ade Darmawan yang juga dikenal dekat dengan Jokowi mengungkapkan kegeramannya usai santer dikabarkan adanya pejabat tinggi negara yang juga menjadi tangan kanan Presiden Prabowo ikut menyuarakan dukungan pada Roy Suryo agar tidak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi. Kita mendapatkan kabar yang begitu mengejutkan ya, bahwa tahap 2 hari ini terjadi tarik-menarik antara kejaksaan untuk adanya penangguhan terhadap para tersangka yang sudah dikirim ke tahap 2 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa adanya atensi dan intensi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, atau oknum serta orang kuat yang dengan sengaja mendengarkan para tokoh-tokoh yang kita anggap tidak ada korelasinya dalam hal ini terkait perkara Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Konon kabarnya yang berbicara itu adalah salah satu pengacara dari Roy dan Dr. Tifa sendiri, ya. Jadi pengacaranya itu ditanya oleh salah satu pegiat media sosial dan mengatakan bahwa penangguhannya di ACC oleh Jaksa Agung, ya, oleh Jaksa Agung. Nah, untuk itu saya membacakan sebentar pernyataan sikap dari Pradi Bersatu dan tim hukum Merah Putih adalah bagian dari
tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai berikut. Ya. 1. Berani Bersatu menghimbau kepada seluruh pihak yang tidak memiliki korelasi langsung baik terhadap tersangka maupun pelapor untuk tidak melakukan segala bentuk intervensi serta tidak membangun tekanan yang dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum, khususnya Kejari Jakarta Selatan. Jangan-jangan ada intervensi dari orang lain, intervensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin supaya barang ini tidak berjalan dengan baik. Nah, itu supaya kita sama-sama kawal. Karena due process of law itu nggak boleh itu diintervensi oleh pihak siapapun. Bahkan presiden pun tidak punya hak untuk mengintervensi. Ya, jadi tidak bisa itu lembaga tersendiri dan lembaga yudikatif yang punya hak untuk menentukan apakah seorang itu boleh diberikan penanganan atau tidak. Jadi kalau itu semua proses kita hormati dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kesempatan. Kalau memang penanganan itu terjadi, maka ini kesempatan yang paling baik untuk Mas Roy dan Dr. Tifa untuk membuktikan di persidangan, ya, siapkan diri untuk bersidang dan bisa buktikan bahwa ngoceh-ngoceh Anda itu, ya, cuap-cuap Anda 99,9% itu benar-benar terbukti. Dugaan kuat adanya intervensi dari kekuasaan terhadap Kejati menuai reaksi keras dari tim hukum. Jokowi, Presiden Prabowo dan Wakil DPR RI Dasko disebut-sebut mengizinkan agar Roy Suryo dan Dr. Tifa bebas menghirup udara segar setelah 30 tokoh nasional mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tersebar luasnya adanya dugaan intervensi, tim hukum Jokowi mendesak Kejaksaan Agung untuk menggelar konferensi pers guna menjawab isu liar yang saat ini sedang ramai di tengah masyarakat. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, kepada saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada ruang publik. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran, hari ini hukum dipertanyakan, utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Untuk itu saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan presiden ke-7 bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah korban bully. Bagaimana seorang datang ke kuburan, menghina, mengatakan bahwa ini bukan anak dari ibu itu. Coba bayangkan, Pak Prabowo,
Bang Dasko, bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita semua. Bayangkan Pak Jaksa Agung, bayangkan Pak Jaksa Agung, kalau Pak Jaksa Agung juga disampaikan seperti itu, didatangin kuburan orang tua Pak Jaksa Agung, mau dilakukan tes DNA, apakah ini membuktikan ini ruang demokrasi? Apakah ini bentuk demokrasi di Republik ini? Pernyataan pendapatkah itu? Atau tudingan fitnah keji? Saya minta kepada Jaksa Agung, lihat itu jejak digital, datang ke kuburan, mengatakan harus tes DNA untuk membangunkan mayit yang ada di dalam kuburan. Betapa perihnya kami anak bangsa melihat itu. Ini contoh buruk, ini adalah demokrasi. Mohon Jaksa Agung, Presiden Prabowo, Bang Dasko menjawab ini. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.